Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi melalui video pembelajaran kali ini, yaitu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, dengan materi pokok pembelajaran kita yaitu perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kita ini, setelah menonton video ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan sistem pemilihan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan kebijakan-kebijakan Abu Bakar As-Siddiq. Baik, sebelum kita masuk pada materi kita, adapun peta konsep yang akan saya tampilkan di sini yaitu Khulafaur Rasyidin. Nah, berbicara tentang Khulafaur Rasyidin, maka kita mengetahui dulu arti daripada Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu sendiri adalah pemimpin yang memiliki petunjuk dan bertindak lurus. Nah, pertanyaan sekarang, siapa sajakah Khulafaur Rasyidin itu? Nah, yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, dari keempat Khulafaur Rasyidin ini, mereka adalah khalifah-khalifah yang nanti akan menggantikan kepemimpinan setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, kita masuk pada pembahasan kita kali ini, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dalam pemilihan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ada tiga golongan yang bersaing keras dalam memperebutkan kepemimpinan. Nah, golongan yang pertama adalah golongan dari kaum Ansor. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan dari kaum Muhajirin. Kemudian golongan yang ketiga adalah keluarga Hashim. Nah, baik. Dalam pemilihan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini terjadi pertemuan. Nah, pertemuan ini terjadi di balai pertemuan Bani Saidah, tepatnya di kota Madinah. Baik. Dari golongan Ansor sudah mengutus atau mencalonkan salah satu calon, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Nah, Sa'ad bin Ubadah ini adalah salah satu pemuka Kasrah yang nantinya menjadi pemimpin umat selanjutnya. Kemudian yang kedua dari golongan kaum Muhajirin. Nah, dari kaum Muhajirin ini sudah mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq di sini dipercaya atau pantas untuk memimpin umat selanjutnya menggantikan Rasulullah SAW. Kemudian di golongan yang ketiga yaitu pihak lain. Nah, pihak lain ini mencalonkan Ali bin Abi Thalib karena ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad SAW sebelum Rasulullah wafat. Selanjutnya, terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq di sini menjadi salah satu khalifah. Nah, dalam diangkatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini adalah melalui pemilihan, bukan pengangkatan tetapi melalui pemilihan, yaitu secara musyawarah untuk mencapai suatu mufakat, sehingga Abu Bakar terpilih menjadi khalifah selanjutnya pengganti Rasulullah SAW. Nah, berkat kerja keras dari Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab dan juga Abu Ubaidah bin Jarrah, dan dilandaskan dengan ukhuwah Islamiyah, maka Abu Bakar As-Siddiq dipilih menjadi khalifah selanjutnya pengganti Rasulullah SAW. Nah, kita masuk kepada prestasi besar yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sini saya menampilkan ada 4 prestasi besar yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq selama masa kepemimpinannya. Nah, kebijakan atau prestasi besar yang pertama adalah kebijakan pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah perang terhadap perilaku lidah. Yang ketiga adalah kodifikasi hadis, dan yang keempat itu adalah pembebasan dan penyebaran Islam. Baik, dari keempat prestasi ini maka kita masuk kepada prestasi yang pertama, yaitu prestasi kebijakan pemerintah. Nah, pada kebijakan pemerintah ini diuraikan lagi menjadi 2 prestasi besar. Yang pertama adalah kebijakan pengurusan terhadap agama. Nah, kebijakan pengurusan terhadap agama ini, kenapa Abu Bakar As-Siddiq mengambil kebijakan ini? Karena setelah wafatnya Rasulullah, banyak kaum Islam yang sudah masuk Islam dahulunya, mereka kembali tidak membayar zakat
Kemudian yang kedua, mereka kembali ke agama mereka sebelumnya yaitu murtad. Dan yang ketiga, terjadi pembantaian atau perselisihan antara beberapa kabilah. Kemudian kebijakan yang kedua masih pada kebijakan pemerintahan, yaitu kebijakan kenegaraan. Nah, kebijakan negara ini dibagi lagi menjadi 4 kebijakan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama adalah bidang eksekutif. Nah, bidang eksekutif ini sendiri mendelegasikan tugas-tugas pemerintahan di Madinah maupun daerah. Nah, untuk pemerintahan pusat tepatnya di kota Madinah, Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'id bin Sabit sebagai sekretaris, dan Abu Ubaidah sebagai bendaharawan. Nah, itu adalah kebijakan kenegaraan, yaitu bidang eksekutif, yaitu melakukan mendelegasikan. Kemudian kita masuk ke kebijakan yang kedua, yang masih kebijakan kenegaraan, poin B, yaitu pertahanan dan keamanan. Nah, untuk pertahanan dan keamanan ini Abu Bakar As-Siddiq melakukan sebuah terobosan, yaitu mengorganisasikan pasukan untuk mempertahankan eksistensi keagamaan dari pemerintahan. Kemudian poin yang ketiga masih pada kebijakan kenegaraan, yaitu yudikatif. Nah, yudikatif ini maksudnya adalah membentuk fungsi kehakiman untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, itu adalah tugas daripada yudikatif. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir pada kebijakan kenegaraan adalah sosial ekonomi. Nah, di dalam sosial ekonomi ini Abu Bakar membentuk sebuah lembaga yang mirip dengan Baitul Mal. Nah, jadi tujuan daripada Baitul Mal ini sendiri adalah mengelola harta benda yang didapat dari zakat, infak, sedekah, ghanimah dan lain-lainnya. Nah, itu adalah kebijakan kenegaraan. Kemudian kita masuk kepada prestasi besar yang kedua, yaitu perang terhadap perilaku ridha. Dalam perang ridha ini adalah salah satu peperangan terbesar. Nah, tujuan dari perang ridha ini adalah memberantas nabi-nabi palsu setelah wafatnya Rasulullah. Nah, salah satu orang yang menjadi nabi palsu pada waktu itu adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Dan Musailamah Al-Kadzdzab kemudian berhasil dikalahkan oleh Khalid bin Walid sebagai panglima yang diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kita masuk ke prestasi yang ketiga. Kita masuk ke prestasi yang ketiga, yaitu kodifikasi Al-Quran. Nah, setelah kemenangan yang sangat sulit dalam melawan Musailimah dalam perang Ridha, di situ banyak sekali penghafal Al-Quran yang ikut tewas dalam pertempuran. Nah, lantas Umar memberikan satu masukan solusi kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan koleksi-koleksi dari Al-Quran. Nah, dalam sebuah pengumpulan koleksi ini dibentuklah sebuah tim diketuai oleh sahabat Sa'id bin Sabit. Sa'id bin Sabit ini termasuk sahabat dari Umar bin Khattab dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kita masuk ke penyebaran Islam. Nah, penyebaran Islam ini adalah salah satu kebijakan keempat yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, prestasi besar ini merupakan salah satu prestasi yang terakhir, yaitu pembebasan dan penyebaran Islam. Nah, setelah menyelesaikan urusan perang dalam negeri, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengirim keluar Arabia, kekuatan keluar ke Arabia karena terjadi gonjang-ganjing di Arabia, sehingga Abu Bakar As-Siddiq mengutus atau mendelegasikan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dikirim ke Irak, dan di sana Khalid bin Walid berhasil menguasai wilayah Hira di tahun 634 Masehi. Kemudian ke kota Syria dikirimlah ekspedisi di bawah pimpinan 4 panglima. Nah, 4 panglima itu yang pertama adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin As, Yazid bin Abi Sufyan, dan Syura bin Hasanah. Baik, kita masuk yang terakhir adalah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, wafatnya Abu Bakar As-Siddiq ini meninggal pada bulan Jumadil akhir, tepatnya tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq masih berusia 63 tahun. Nah, Abu Bakar dimakamkan di rumahnya Aisyah di dekat Masjid Nabawi. Nah, tepatnya di samping makamnya Rasulullah SAW. Nah, di saat Abu Bakar wafat, barisan depan pasukan Islam sedang mengancam Palestina
Irak, dan kerajaan Irak. Nah, barisan-barisan dengan pasukan Islam ini sedang mengancam Palestina, Irak, dan kerajaan Irak. Baik, itu tadi penyampaian saya terkait dengan materi kita kali ini, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dengan materi pokoknya adalah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Dan kita akan adik-adik menunggu untuk materi-materi selanjutnya, yaitu Khalifah yang berikut, yaitu Utsman bin Affan, di pertemuan kita yang berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.